kepada kita. Maka pada kesempatan ini Bapak Ibu kita masih tetap berbicara tentang Roh Kudus. Mari kita membuka Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Karena ayat ini ada beberapa ayat, olehnya kita akan membaca secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang ganjil, saudara bersama-sama ayat yang genap. Siap ya Bapak Ibu? Siap ya Bapak Ibu? Baik, oleh karena itu saya mulai. Alkitab memberikan judul Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Mari sama-sama katakan amin. Iman-iman katakan amin. Saudara-saudaraku, betapa luar biasanya Tuhan yang kita sembah. Bapa yang kita kasihi, Bapa pencipta langit dan bumi. Saudara-saudaraku, dia betul-betul peduli kepada kita sekalian. Katakan amin. Tidak hanya sekedar mengasihi. Ada banyak orang yang sedang mengatakan aku mengasihi engkau, tapi hanya sekedar perkataan. Tapi Bapa pencipta langit dan bumi, Tuhan yang kita sembah, Bapak Ibu saudara-saudara, tidak hanya sekedar menyatakan kasihnya, tapi bukti dari kasihnya dia berikan Tuhan Yesus ke dalam dunia dengan misi untuk menyelamatkan saudara dan saya. Lalu saudara-saudaraku, dia berikan Roh Kudus kepada saudara dengan misi untuk apa? Supaya saudara-saudara sekalian hidup dalam kebenaran, diingatkan akan dosa, disadarkan, diingatkan akan ada penghukuman ke masa-masa yang akan datang, dan kebaikannya tidak berhenti sampai di situ. Bapak Ibu saudara-saudara, dia juga berikan Roh Kudus untuk berperan di dalam kehidupan saudara dan saya. Katakan amin. Untuk berperan di dalam kehidupan saudara dan saya. Sekali lagi saya mau sampaikan saudara-saudara, jika hanya dengan kemampuan saya sebagai manusia, saya terbatas. Jika setiap kita manusia ingin mencapai segala sesuatu dengan kemampuan kita, dengan pengetahuan kita, dengan keahlian kita, sekali lagi saya mau katakan Anda akan terbatas. Tetapi ketika kau membiarkan Roh Kudus berperan di dalam kehidupanmu, maka Roh yang besar itulah yang akan mengelola kehidupan yang tidak besar, sehingga kau menjadi punya kemampuan yang lebih besar dari manusia biasa-biasa, saudaraku. Itu sebabnya mari kita mulai pahami peranan Roh Kudus dalam setiap kehidupan saudara dan saya sangat amat penting. Katakan amin. Peranan Roh Kudus dalam hidupku sangat penting. Katakan sama-sama. Peranan Roh Kudus dalam hidupku sangat penting. Sekali lagi dengan iman. 1, 2, 3. Peranan Roh Kudus dalam hidupku sangat penting. Itu berarti tidak ada hati yang tidak membuka hati terhadap Roh Kudus. Kalau sampai saat ini saudara masih belum membuka hati terhadap Roh Kudus, itu yang membuat Bapak Ibu rugi. Itu yang membuat Bapak Ibu hidupnya tidak terlalu baik. Itu yang membuat Bapak Ibu hidupnya susah terus. Karena Roh Kudus datang ke dalam dunia untuk menolong setiap pribadi, setiap saudara dan saya, supaya kita bisa mampu mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab jika keinginan kita saja, kehendak kita saja, kemampuan kita saja, dia akan selalu membawa kita kepada keadaan dunia. Maka tidak akan bisa melebihi dari apa yang ada, Bapak Ibu saudara-saudara. Olehnya, mari kita mulai memahami. Bapak Ibu saudara-saudara, Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Trinitas. Ya, saya berharap saudara-saudara sudah memahami tentang Trinitas atau Tritunggal Allah. Ya, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara, sebenarnya Tuhan kita satu, Bapa di surga itu satu, tetapi dalam melaksanakan penyelamatan dia ada dalam 3 wujud. Jadi jangan sampai saudara bingung bahwa mengatakan Allah kita tiga. Tidak. Bapa pencipta langit dan bumi hanya satu.
Yesus diutus untuk mengerjakan misinya Allah. Maka setelah Yesus selesai melaksanakan misinya Allah, maka Roh Kudus menggantikan untuk meneruskan pekerjaan itu. Jadi jangan sampai saudara punya pemahaman bahwa kita punya Tuhan Bapa Pencipta yang tiga. Kita punya Pencipta, Tuhan Maha Kuasa itu adalah satu, tunggal. Nah, saudara-saudara, Roh Kudus ini merupakan pribadi ketiga daripada Allah. Untuk apa? Untuk menyertai gereja-gereja sebagai pribadi untuk melanjutkan misi Tuhan Yesus di bumi. Ya, untuk melanjutkan misi Tuhan Yesus di bumi. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita belajar hari ini tentang apa? Peranan Roh Kudus dalam diri manusia. Perhatikan, peranan Roh Kudus dalam diri manusia. Siapakah manusia itu? Siapa manusia itu? Artinya tidak hanya saudara dan saya yang ada di dalam gereja. Artinya tidak hanya saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan. Karena manusia masih terlalu banyak di dunia ini. Di luar gereja orang-orang yang lain itu juga, mereka juga adalah manusia. Pak, dari mana dasarnya? Saya selalu katakan ini karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Jadi kasih Tuhan mencakup dunia. Jangan sampai ada saudara berpikir bahwa kasih Kristus hanya untuk orang-orang Kristen. Tidak. Kuasa Tuhan, tujuan Tuhan, rencana Tuhan tidak sepicik itu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tidak sekali itu, tapi justru Dia ini dunia ini karena memang Dia adalah Tuhan atas dunia yang dimana saudara hidup, atas Tuhan di mana orang Barat hidup, atas Tuhan di mana orang-orang Amerika hidup, atas Tuhan di mana orang-orang Singapura hidup. Itu berarti bangsa-bangsa yang ada di dalam dunia ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dia ada untuk bumi ini. Itu sebabnya mari kita mulai memahami dikatakan bahwa Allah Trinitas atau Allah Tritunggal dijanjikan untuk menyertai gereja-gereja sebagai pribadi untuk melanjutkan misi Kristus yang sudah ada di dalam dunia ini. Itu sebabnya pada minggu kenaikan kemarin, pada perayaan kenaikan, saya menceritakan tentang misinya Kristus dan juga saudara harus mengetahui dan itu juga misi Roh Kudus. Apa yang menjadi misi Roh Kudus? Kemarin sudah saya sampaikan. Nah, hari ini kita berbicara tentang peranan Roh Kudus. Dikatakan Bapa, Anak dan Roh Kudus untuk menguatkan orang percaya agar tetap di dalam Tuhan. Katakan amin. Jadi saudaraku, sebenarnya Roh itu akan selalu berbicara di hati kita. Tergantung saudara mau dengar atau tidak Roh itu. Tergantung saudara mau hargai atau tidak Roh itu. Tergantung saudara masih mengindahkan Roh itu atau tidak. Tetapi sebenarnya Dia selalu berbicara di dalam hati kecil kita. Maka jika kita mau mendengar dan melakukannya, setiap kali Dia berbicara dan mau melakukannya, itulah yang membuat kita sebenarnya hidup berbeda dengan orang lain. Maka kalau saudara mau hidup berbeda dengan orang lain, tambahkan kepekaan terhadap Roh Kudus. Katakan amin. Halo. Kalau hidup mau berbeda dengan orang lain, tambahkan kepekaanmu dengan Roh Kudus. Belajar di dalam doa-doamu mendengar suara Roh Kudus. Jangan berdoa hanya menyampaikan keluhannya setelah itu amin Tuhan. Padahal Roh Kudus katakan entar dulu, jangan tutup dulu. Ada hal-hal yang harus saya sampaikan kepadamu. Tapi engkau merasa karena sudah disampaikan semua doa-doanya, sudah puas dan berkata amin Tuhan, yes Tuhan. Roh Kudus bilang belum, tunggu bentar. Ibarat kita yang orang tua mesti memberikan nasihat, tapi kita sudah merasa udah itu Pak, cukup itu, kita pergi. Akhirnya nasihatnya kita tidak peroleh. Saudara-saudara, olehnya mari kita mulai memahami tentang karya Roh Kudus di dalam kehidupan. Roh Kudus adalah sumber kesaksian dan wahyu pribadi orang percaya. Masihkah ini terjadi dalam hidup saudara? Yang masih katakan amin. Oh, 100% puji Tuhan. Kalau begitu sebenarnya kita sudah harus sukses semua, sudah harus berhasil semua. Tapi puji Tuhan, paling tidak pengakuan dulu ya Bapak Ibu. Amin ya. Mengakui dengan iman. Saudara-saudara, dikatakan bahwa Roh Kudus adalah sumber kesaksian dan wahyu pribadi. Jadi sumber kesaksian. Maka saudara-saudaraku, apa yang dilakukannya di dalam kehidupan kita, ini yang harus selalu kita saksikan, ini yang harus selalu kita bagikan. Nggak usah perlu dikarang-karang. Dan sebenarnya Roh Kudus tidak
Saudara-saudara, itulah Tuhan. Tapi seringkali saya mendengar ada orang yang bersaksi kesaksian orang lain yang disaksikannya. Berarti dia tidak peka dengan Roh Kudus sehingga tidak punya kesaksian pengalaman pribadi. Perhatikan, Roh Kudus ada di dalam dunia ini supaya setiap orang percaya bisa mengalami, bisa menikmati janji-janji Tuhan. Katakan amin. Saudara-saudara, engkau dipanggil bukan untuk menjadi pembicara orang lain, tapi engkau dipanggil oleh Tuhan menjadi pembicaranya Tuhan. Katakan amin. Saudara harus perlu paham. Itu sebabnya mari kita betul-betul menjaga komunikasi hubungan kita yang baik dengan Roh Kudus. Dikatakan Roh Kudus adalah sumber kesaksian, sumber pewahyuan, sumber inspirasi dalam setiap kehidupan kita. Saudara-saudaraku, setiap kali saya mempersiapkan firman Tuhan, setiap kali saya ada di meja, kadang-kadang mungkin saya harus bermatang sambil membaca, sambil mempersiapkan. Tapi hati saya juga seringkali berbicara kepada Roh Kudus. Tuhan, Roh Kudus, apa yang ingin saya sampaikan kepada umatmu? Apa yang ingin saya harus katakan kepada mereka? Bicaralah Roh Kudus, berbicaralah Roh Kudus. Jangan sampai saudaraku setiap kali saya berdiri di sini hanya menyampaikan isi pikiran saya. Ini keliruan bagi seorang hamba Tuhan. Olehnya Bapak Ibu Saudara, mari kita harus betul-betul bahwa Roh Kudus adalah sumber inspirasi, sumber wahyu di dalam kehidupan kita. Roh dapat membimbing kita dalam keputusan kita dan melindungi kita dari bahaya yang mengancam tubuh jiwa roh kita. Peranan Roh Kudus sangat dahsyat dan luar biasa di dalam kehidupan kita. Saudaraku, dia dikatakan Roh dapat membimbing kita dalam keputusan kita sehingga kita selalu mengambil keputusan yang benar. Katakan amin. Keputusan yang benar tentu keputusan yang sesuai dengan apa yang menjadi harapan Tuhan di dalam kehidupan. Bukan keputusan kepuasan apa yang menjadi kehendak dan harapan. Saudara-saudaraku, mari kita mulai sungguh-sungguh. Bahkan dikatakan dia bisa melindungi kita dari marah, bahaya, dari ancaman tubuh jiwa dan roh kita. Itu peranan Roh Kudus. Kalau kita mau mengasihi Tuhan, amin ya. Perhatikan ayat pembacaan kita dulu sebentar. Pada ayat 15 ini menjadi inti bahagian ayat ke bawah. Perhatikan ayat 15 di dalam Yohanes 14. Apa dikatakan di sana? Kita baca sekali lagi bersama-sama. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Perhatikan. Jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku. Persoalannya, apakah Bapak Ibu mengasihi Tuhan? Oh, saya setuju itu. Apakah Bapak Ibu mengasihi Tuhan? Lebih kencang lagi, apakah Bapak Ibu mengasihi Tuhan? Oh, saya senang itu dan Tuhan senang itu. Tapi bahagian yang kedua, apa dikatakan bahagian yang kedua? Halo, apa dikatakan yang kedua? Kamu akan menuruti segala perintahku. Amin apa aman? Amin apa aman? Kalau amin sesungguhnya hidup kita akan diberkati. Dan ketika tidak, saudaraku, jangan pertanyakan Tuhan, kenapa kau tidak mau memberkati aku? Tuhan, kenapa kau membiarkan hidupku seperti ini? Tuhan. Terlalu banyak Tuhannya jadi hantu. Saudara-saudara, mulai perhatikan. Ayat ini menjadi inti untuk bahagia ke bawah selanjutnya. Dikatakan di sana, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, maka akan terjadi apa? Ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Kalau ada seseorang yang sungguh-sungguh hidup menggenapi firman Tuhan, hidup melakukan firman Tuhan, apa yang akan dilakukan oleh Yesus? Halo, apa yang akan dilakukan Yesus? Yesus akan minta kepada Bapa yang mengutus Dia supaya kepadamu diberikan seorang penolong yang lain. Katakan amin. Saudara-saudaraku, kalau seseorang punya penolong, pasti yang punya penolong itu tidak perlu hidup terlalu capek. Betul? Mau minum, tolong ambilkan minuman saya. Mau makan, pasti makanan sudah ada di depan kita. Apa saja saudara-saudara, namanya sudah punya penolong. Istilah sekarang disebut asprin atau asisten pribadi. Saudara perhatikan, Bapak Ibu jeli atau tidak, setiap artis yang sudah terkenal
dia tidak pernah pergi kemana-mana sendirian. Kenapa? Karena ada asisten pribadi. Adalah yang bawa tasnya, adalah yang bawa make-upnya. Begitu sampai di tempat, belum lagi nanti sebelum saudara-saudara syuting, maka mungkin yang satu akan langsung membuka tasnya dan ambil shadownya, di make-up, dihias wajah artis. Saudara-saudaraku, gambaran yang seperti itu akan bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Maka saudara-saudara, janji Tuhan akan ada dayang-dayang yang melayani saudara ketika bersungguh-sungguh menghidupi kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Tapi jangan mimpi bahwa akan ada dayang-dayang di surga untuk melayani engkau. Itu bagi orang sana, bagi kita tidak laku. Tapi betul akan ada para pelayan, malaikat seperti Yesus. Pelayannya siapa? Siapa pelayannya Tuhan Yesus? Loh, nggak ada yang tahu? Sekali. Siapa pelayannya Tuhan? Malaikat. Oh. Saudara-saudaraku yang benar, malaikat itu adalah pelayannya Bapa, pelayannya Yesus. Itu sebabnya kalau ada Bapa, malaikat. Siapa yang ketemu dengan Maria? Siapa yang disuruh Allah menemui Maria? Ya malaikat. Siapa yang disuruh Allah menemui Abraham? Malaikat. Malaikat itu bersuruhnya Allah. Maka kalau saudara berdoa, jangan bilang Tuhan jagailah rumahku. Enak aja masa Tuhan jaga rumahku. Tapi bilanglah Tuhan biarlah malaikatmu yang menjaga rumahku. Itu benar. Katakan amin. Saudara, mari kita harus sungguh-sungguh memahami dan mengerti akan firman Tuhan. Roh dapat membimbing kita dalam keputusasaan, ya, keputusan-keputusan yang baik, dan membawa kita atau mengawasi kita dari ancaman-ancaman yang akan terjadi. Saudara-saudaraku, Roh Kudus dapat menenangkan rasa takut kita serta memenuhi kita dengan harapan. Luar biasa Roh Kudus ini. Dia dapat dikatakan apa? Menenangkan hati kita. Itu sebabnya sekalipun aku dalam lembah gelap